Bu, di tengah penanganan pasca bencana ini masih berlangsung, apa imbauan BMKG untuk masyarakat terkait potensi gempa susulan atau bencana yang patut masih harus diantisipasi, Bu Dwi Korita? Khususnya untuk gempa Bengkulu yang tadi pagi, kami menghimbau agar masyarakat tetap tenang dan ini terbukti sudah 6 jam itu belum terjadi atau tidak terjadi gempa susulan dan masyarakat agar tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Juga kami menghimbau agar masyarakat masih menghindari dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa tadi pagi. Mohon periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal Anda cukup tahan gempa. Jadi kerusakannya dianggap masih cukup stabil ya. Tapi kalau retak-retaknya terlalu masif, sebaiknya jangan tinggal di situ. Dan sebaiknya konsultasikan dengan dinas PU setempat. Itu yang biasanya melakukan pengamatan atau pengawasan pada bangunan. Kemudian juga pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG agar yang diikuti, karena kadang itu ada berita berseliweran yang sebetulnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Demikian, terima kasih. Baik, Bu, tentu sedikit lagi apabila boleh, Bu, rekomendasi yang bisa dipersiapkan mungkin boleh pemerintah daerah untuk menghadapi potensi gempa di masa datang. Karena ini kan merupakan pola-pola yang kerap berulang begitu, Bu, ya. Apakah hal-hal yang berkaitan juga dengan peringatan dini pihak daripada pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi harus kerap melakukan komunikasi lebih intens dengan BMKG seperti itu, Bu? Jadi betul sekali, BMKG ini memang ada ya, stasiun-stasiun BMKG itu sengaja dibangun di banyak daerah yang rawan gempa. Maksudnya apa? Agar terjalin koordinasi dan komunikasi yang intens, termasuk di Bengkulu. Juga khusus ada stasiun gempa ya, stasiun geofisika ya. Kami memang terus melakukan koordinasi terutama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dan kami tentunya menghimbau karena intensitas atau frekuensi kejadian gempa ini tampaknya ada gejala semakin sering ya. Sehingga sebetulnya daerah-daerah rawan gempa itu sudah ada peta-petanya. Sehingga kami menghimbau agar pemerintah daerah membuka kembali peta kerentanan gempa. Itu sudah diterbitkan oleh Kementerian PU. Ada baru saja versi terakhir kait dengan kerentanan dan bahaya gempa bumi itu sudah diterbitkan oleh Kementerian PU. Poinnya adalah mohon apabila daerah tersebut ada zona-zona merah yang rawan, mohon segera dicek, diperiksa apakah bangunan-bangunan di daerah rawan tersebut memang sudah dibangun untuk tahan gempa. Apabila belum, mohon segera dilakukan upaya atau koordinasi dengan Dinas PU ataupun Kementerian PUPR untuk melakukan upaya penguatan bangunan tersebut dalam mengantisipasi guncangan gempa. Dan izin mendirikan bangunan mohon diperketat untuk di zona-zona yang rawan tersebut. Bisa diizinkan asal pembangunannya juga mengikuti standar building code bangunan tahan gempa. Selain itu edukasi masyarakat, bagaimana menyiapkan kehidupan kita di daerah rawan gempa ini perlu digalakkan lagi. Sebenarnya sudah ada dilakukan berkali-kali dengan BNPB, BPBD, BMKG, dengan Kementerian PU, tapi mohon untuk digalakkan kembali. Bagaimana menyiapkan, jadi kita kalau tinggal di daerah rawan gempa, alat-alat rumah tangga kita ya, perabotan rumah tangga kita ini juga harus menyesuaikan. Jangan sampai perabotan-perabotan itu kita atur yang membahayakan. Misalnya banyak yang tergantung di atap ya, di plafon ini, lampu-lampu yang membahayakan, yang terlalu berat.
kemudian juga harus disiapkan tempat untuk berlindung sementara yang aman apabila guncangan masih terjadi, kita tidak bisa keluar dari bangunan. Misalnya Baik. meja yang kokoh, meja makan yang kokoh, meja kerja, meja belajar yang kokoh, tempat tidur yang kokoh, itu bisa menjadi tempat perlindungan sementara saat guncangan terjadi sebelum kita bisa lari keluar rumah. Masih banyak langkah-langkah yang sebenarnya sudah diajarkan bagaimana Ya. menyiapkan sebelum kejadian gempa, saat gempa, dan setelah gempa. Ini mohon digalakkan kembali. Ya. Demikian. Terima kasih.